Hai rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Lili. Pada sesi sebelumnya kita sudah belajar teknik dasar pembuatan slide, yaitu membuat, membuka, menyimpan, dan menutup dokumen presentasi. Di sesi kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenai cara menyisipkan objek dan media ke dalam slide presentasi. Siap untuk yang satu ini? Yuk lanjut belajar. Pada materi ini, kita akan berfokus pada menu Insert. Objek di sini bisa berupa tabel, gambar, ilustrasi, teks, dan simbol. Sedangkan media dapat berupa audio dan video. Untuk detailnya, mari saksikan tutorial berikut. Pertama, kita akan belajar untuk menyisipkan tabel. Caranya adalah kita ke menu Insert, kemudian pilih Table. Di sini ada dua cara untuk insert tabelnya, bisa langsung. Namun jumlah kolom dan barisnya terbatas. Berikutnya bisa dengan kita memilih Insert Table. Kemudian kita masukkan jumlah kolomnya, misalkan 5, dan jumlah barisnya 5. Kemudian kita okekan. Nanti dia akan muncul tabel seperti ini, dan ketika kita klik tabel ini akan muncul dua menu baru, yaitu Table Design dan juga Layout. Di mana Table Design ini fungsinya untuk kita merubah style dari tabelnya. Di sini ada banyak jenisnya, jadi bisa dipilih sesuai yang diinginkan. Misalkan kita milih yang ini. Kemudian pada bagian layout, di sini fungsinya adalah kita bisa menambahkan baris dan kolom. Caranya adalah dengan kita klik dulu di salah satu cell, kemudian kita pilih Insert Left kalau kita mau menambahkan kolom ke kiri. Kalau mau ke kanan, maka kita memilih Insert Right. Kemudian kalau kita mau menambahkan baris, kita juga bisa memilih salah satu cell, kemudian kita pilih Insert Above kalau mau ke atas atau Insert Below kalau mau ke bawah. Contoh aja ke atas, kita juga bisa menghapus baris dan kolomnya dengan cara kita klik salah satu cell, kemudian kita pilih Delete Row. Kalau untuk menghapus kolom, maka kita pilih salah satu cell, kemudian kita pilih Delete dan pilih Delete Column. Atau kita bisa juga menghapus tabel yang ada di sini. Dengan cara kita klik objek tabelnya, kemudian kita pilih delete. Berikutnya, menyisipkan gambar. Dengan menu insert, pilih di bagian image, pilih picture, this device. Klik aja gambarnya, kemudian kita insert. Nanti kita bisa mengatur ya, ukuran gambarnya, itu kita mau kecilin. Bisa. Ketika kita klik, dia akan muncul picture format. Itu kita formatting gambarnya. Baik dari picture styles, ya, misalkan kita mau tambah bingkai di dalam gambarnya. Kemudian, misalkan mau mengoreksi gambarnya ya, misalkan jadi warna lebih terang atau mau membuat jadi transparan, di sini juga bisa. Selain itu kita juga bisa memotong gambarnya ya, misalkan ada bagian yang kita nggak inginkan nih, kita bisa potong gambarnya dengan cara kita klik dulu gambarnya, kemudian kita pilih crop, kemudian di sini akan muncul tanda-tanda, kita bisa atur nih mana yang mau dihilangkan, misalkan bagian atas atau bagian samping. Kemudian kalau sudah kita atur, kita klik kembali cropnya. Berikutnya kita bisa juga menggunakan gambar yang ada di PowerPoint. Contoh aja kita ambil salah satu yang ini. Kemudian kita insert. Nanti dia juga sama muncul picture format juga. Atau bisa juga kita menambahkan gambar melalui online picture, tapi ini harus terhubung dengan internet. Akan Apple muncul beberapa gambar dan bisa kita pilih kalau sudah di insert. Oke, kita lanjutkan ke menyisipkan ilustrasi. Ini kita bisa lihat dari menu insert, ada bagian ilustrasi. Pada dasarnya untuk kita memasukkan bentuk-bentuk ini itu sama ya, tinggal kita klik aja bagiannya, misalkan kita shape oval ya, kita tinggal klik lalu kita gambarkan di slide kita. Nanti ketika shape-nya sudah muncul dan kita klik, maka dia akan muncul shape format, di mana ya di sini adalah tempat kita formatting, baik itu dari stylenya, dari warnanya, menambahkan bingkainya ya, outline-nya, atau kita mau merubah nih bentuk dari shape-nya. Tinggal kita pilih di bagian insert shapes, kita pilih edit shape, terus change shape, misalkan mau segitiga. Kemudian di dalamnya juga bisa kita isi dengan teks. Caranya kita tinggal double klik, kita bisa isi, misalkan nama.
Kemudian ada bentuk lainnya icon. Nah, di sini kita bisa pilih salah satu, kemudian insert sama. Ada juga model 3D, ya kita bisa cari juga di sini. Kemudian kita bisa insert. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita menambahkan smart art. Misalkan mau membuat gambar proses suatu aktivitas, saya bisa pilih dari sini ada template-nya dan tinggal kita okekan saja. Selebihnya bisa kita atur sendiri. Misalkan kita isi dari setiap shape-nya, tinggal kita masukkan di sini. Berikutnya juga ada chart. Misalkan kita mau menambahkan grafik, mau bentuk pie, pilih, kemudian diokekan, nanti muncul grafiknya. Tapi ini kan masih bentuk template-nya saja ya, belum sesuai dengan isi yang kita harapkan. Nah, nanti kita bisa ubah dari tabel yang ada di dalam Microsoft Excel yang muncul di sini. Kita lanjutkan dengan menyisipkan teks dan simbol. Di sini kita pilih menu Insert, kemudian kita bisa pilih text box. Setelah dipilih, kita gambarkan ya di slide dan kita bisa isi dengan teks. Kemudian juga bisa menambahkan word art ya, misalkan contoh di sini. Kita tinggal klik aja dan kita isi, jadi dia akan menjadi teks. Kemudian kita bisa menambahkan simbol ya berupa equation kalau misalkan kita mau untuk membuat presentasi berkenaan dengan matematika. Nah, kita bisa pilih dari sini. Kita klik dan dia akan muncul di sini equation-nya. Dan bisa kita ubah ya sesuai dengan kebutuhannya kita. Kemudian kalau kita klik di sini ada shape format juga. Dan ada equation juga. Kan ini ada banyak ya jenis dari equation-nya dan bisa kita gunakan di sini. Oke, berikutnya kita akan masuk cara menyisipkan audio ke dalam slide-nya kita. Kita akan menggunakan menu insert juga dan kita bisa pilih di sini ada grup media dan pilih menu audio. Di sini ada dua macam. Jadi misalkan kita menggunakan audio yang ada pada komputer kita yang udah kita simpan atau kita menggunakan rekaman audio. Jadi kita merekam langsung nih. Kita coba untuk merekam audionya kita ya. Jadi di sini ketika kita klik, kita akan merubah dulu namanya, misalkan rekaman. Kemudian di sini ada pilihan tombol merah, di mana kalau kita klik ini berarti kita akan mulai merekam. Kita klik dan ini contohnya dia sudah mulai merekam. Pastikan rekan-rekan di sini sudah punya mikrofon juga ya. Nah, setelah beberapa saat jika kita sudah selesai merekam, maka kita bisa klik tanda kotak di sini yang artinya stop dan kita bisa coba nih mainkan dulu rekaman kita seperti apa. Kita klik dulu yang tanda segitiga. Klik dan ini contohnya dia sudah mulai merekam. Pastikan itu sudah ada rekamannya ya. Kalau sudah kita okekan, nanti dia akan muncul icon suara. Nah, ketika sudah muncul seperti ini dan kita klik, dia akan muncul dua menu tambahan yaitu audio format dan juga playback. Kalau audio format fungsinya untuk formatting dari si gambar audionya ini. Kemudian yang playback ini fungsinya adalah untuk kita mengatur kapan rekamannya dinyalakan, memotong panjangnya audionya, atau menampilkan dulu nih suaranya. Kita bisa pilih di sini atau bisa juga kita pilih langsung dari icon sini ya. Di bawahnya kan ada pilihan play juga. Kemudian kalau audionya ternyata kepanjangan nih atau ada bagian yang kita tidak inginkan, kita bisa potong juga audionya dengan cara kita klik yang trim ya. Nanti ini adalah rekamannya kita. Kita bisa potong misalkan setengah aja gitu ya. Misalkan saya cuma mau sampai sini aja. Kita bisa potong dari sini atau kita bisa memilih ya, kalau misalkan ini kan berdasarkan waktunya nih. Kalau rekan-rekan udah tahu waktunya di mana saya mau mulai, di mana saya mau berhenti, ya bisa masukin dari sini. Kalau sudah kita okekan. Nanti dia sudah terpotong di sini. Pastikan rekan-rekan di sini. Oke, berikutnya yang terakhir adalah gimana cara kita menyisipkan video. Pilih menu insert. Di bagian media kita pilih video. Di sini ada 3 cara dengan memilih this device, stock videos, dan juga online videos. Kalau kita ada video di sini, kita bisa pilih melalui this device. Ini contohnya di sini saya sudah simpan, kemudian saya pilih, kemudian kita insert. Nanti dia akan muncul tampilan awal dari videonya ya. Kemudian cara kita menyalakannya juga sama seperti yang tadi muncul di audio. Dia akan ada 2 menu, video format dan playback. Video format untuk formatting dari gambar objek yang ada di sini. Kalau playback ini untuk kita setting kapan dinyalakannya, apakah kita mau memotong videonya atau mengaktifkan videonya dulu ya, bisa lewat sini juga ya. Contohnya misalkan kita aktifkan ya, bisa lewat sini juga. Oke, cara yang berikutnya kita bisa juga melalui stok video yang ada di PowerPoint. Contoh yang ini kita insert.
Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Sama, kita bisa atur juga besar kecilnya ya. Waktu kita aktifkan dia langsung muncul. Oke, berikutnya kita juga bisa memotong video ya, sama. Jadi kalau motong video di sini, kalau kita udah tahu pengaturan waktunya, mau mulainya dari mana, mau di akhirnya di mana, kita tinggal atur aja di sini. Misalkan ini mau dikit-dikit nih, nah kita bisa pilih ini. Atau kita udah tahu mau drag aja dari sini boleh, mau lewat ketik waktunya juga boleh. Kalau sudah di oke. Oke, berikutnya yang terakhir adalah kita bisa menyisipkan video dari online video ya. Nanti dia akan muncul tempat di mana kita bisa memasukkan URL. Misalkan saya menggunakan video yang ada di YouTube. Saya copy dulu ya URL dari YouTube-nya, kemudian saya masukkan di sini dan saya insert. Nanti dia akan muncul di sini. Nah, perbedaannya adalah kalau untuk yang kita sisipkan melalui online video, itu kita tidak bisa trim videonya, tidak bisa kita potong. Terus juga tidak ada pilihan hide while not playing dan lain sebagainya nih yang ada di sini tidak ada pilihannya. Demikian tutorial menyisipkan objek dan media ke dalam slide. Mudah dipahami bukan? Yuk rekan-rekan latihan terus ya supaya cepat jadi pro dalam per-PowerPointan. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar.